Fil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah SWT memperjumpakan kita semuanya di pertemuan yang kita yakini insya Allah penuh dengan berkah. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keberkahan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Sekarang ini kita akan membahas tentang sifat adab-adabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik di dalam bicaranya ataupun diamnya. Sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya hadis tentang sifat Nabi ini kan berawal itu dari rasa penasaran dari cucu Nabi tercinta Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib yang bertanya kepada pamannya Hindun bin Abi Halah, yang mana pamannya itu dikatakan adalah seorang wasafan, seorang yang sangat indah di dalam mensifatkan, sehingga pengen tahu bagaimana sifatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga untuk kenangan dirinya, karena Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain itu wafat, kalau tidak salah Sayyidina Hasan itu usia 7 tahun atau 8 tahun gitu, Sayyidina Husain setahun di bawahnya. Kemudian Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib melanjutkan pertanyaan itu. Beliau bertanya, qala al-Hasan radhiyallahu anhu, faqultu sifli mantiqa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sifatkan kepadaku bagaimana cara bicaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu dijawab, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawassilal ahzan daimal fikrati laisat lahu rahah. Beliau Rasulullah SAW itu adalah orang yang selalu dalam kesedihan, dan beliau itu selalu berpikir, serta hampir-hampir tidak ada waktu beliau itu bersantai. Jadi pada ini yang ditanyakan sifat bicaranya Nabi, tapi dia jawab secara global. Artinya apa? Diamnya Nabi dan bicaranya Nabi itu tersifati dengan hal ini. Beliau itu dalam kesedihan, terus dalam kesedihan. Setelah itu beliau itu memikirkan umat selalu, dan juga beliau itu hampir tidak ada waktu untuk bersantai. Begitu. Artinya beliau itu dalam kehidupannya sangat serius. Dan sekarang kita akan bahas, kok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kok dibilang beliau itu bersedih, itu gimana maksudnya? Nah, di sini disebutkan bahwasanya sesungguhnya kesedihannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan karena urusan dunia, kan, tapi Nabi itu merasakan kesedihan itu karena beberapa sebab, dan semuanya kembali ke urusan agama atau kasih sayangnya dia atas makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang lainnya. Makanya beberapa ayat itu turun untuk menggembirakan Nabi dan untuk meringankan beban yang Nabi rasakan karena besarnya cinta Nabi kepada umatnya. Di antaranya ketika itu sedihnya Rasulullah SAW kepada orang-orang yang tidak mau beriman, pada petunjuk telah datang dan mereka sudah tahu ini hak, mereka tetap mu'anidi, tetap menentang, mereka tetap nggak mau, dan itu yang buat Nabi sedih. Sampai Allah Ta'ala menurunkan, la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin inna sya'nuzil alaihim minas sama'i ayatun fadla'nakum laha khadi'in. Kamu ini hampir-hampir mencelakakan dirimu, karena besarnya rasa keinginan Nabi itu agar mereka masuk Islam, karena kamu merasa susah karena mereka tidak mau beriman. Dan juga Allah Ta'ala berfirman, wa man kafara fala yahzunka kufruh ilaina marji'uhum wa nunabbi'uhum bima 'amilu. Kalau orang itu memilih untuk kafir, kamu gak usah sedih dengan kekufurannya. Kenapa ya? Nanti mereka semua akan kembali kepada Allah Ta'ala, nanti akan dikasih tahu apa yang mereka lakukan.
Juga Allah telah berfirman, "Fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat, innallaha 'alimun bima yasnaun." Jangan kamu merasa sedih atas apa yang mereka lakukan. Allah Ta'ala itu tahu apa yang mereka perbuat. Dan juga wala tahzan 'alaihim wala taku fi dhaiqim mimma yamkurun. Tidak usah sedih atas mereka dan juga tidak usah merasa sempit atas tipu daya yang mereka lakukan. Artinya begini. Jadi Nabi itu, jadi gini. Seorang ayah sangat cinta sama anaknya. Ketika tahu anaknya nakal, sehingga ini anak kalau nakal begini masa depannya itu suram ini. Maka kesedihan seorang ayah itu kesedihan karena cinta, bukan sih, tapi kesedihan karena cinta. Jadi bagian lain dari sisi besarnya rahmat Nabi, cinta Nabi pada umatnya adalah yaitu besarnya pula kesedihan Nabi. Kenapa? Karena tahu kalau tidak beriman umat itu akan terkena sesuatu. Jadi Nabi itu tidak pernah bersedih untuk urusan pribadinya, tapi bersedih untuk karena urusan umatnya. Dan juga sedihnya Nabi SAW karena tipu daya orang-orang munafik ketika mereka menunjukkan Islam, pada mereka menyembunyikan kekufuran. Ya ayyuhar rasulu la yahzunkal ladzina yusari'una fil kufri minal ladzina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum. Ya Rasul, jangan usah kamu sedih. Orang-orang yang bergegas kepada kekafiran itu orang-orang yang lisannya ngomong saya beriman tapi hatinya tidak beriman. Itu sedihnya Nabi. Itu Nabi kan lihat ini orang punya potensi loh, sudah beriman loh lisannya, kok tidak beriman hatinya gitu lah. Itu yang buat Nabi sedih begitu. Juga tentang kesedihan Nabi itu juga tentang ucapan-ucapan musuh-musuhnya yang mendustakan Nabi, bilang Nabi penyerah dan sebagainya, itu bukan karena pribadinya, tapi Nabi karena kasihan, kok kamu ini kok bisa menghinakan seorang Nabi, kamu nggak tahu apa efeknya yang akan terjadi dan lain sebagainya begitu. Nah, itu kesedihannya Nabi SAW itu terpancar di dalam ucapan ketika beliau berucap ataupun ketika beliau itu di Nabi itu orang yang bukan orang yang ngelamun itu khayal, itu berpikir dan hampir jarang ada waktu untuk bersantai. Tawilas sakti, beliau banyak diam. La yatakallamu fi ghairi hajah, tidak bicara kecuali kalau memang ada hajat. Yaftatihul kalam wa yakhtatimu bi ismillah ta'ala. Itu kalau memulai suatu ucapan atau kalau mengakhiri selalu ada nama Allah. Artinya Nabi SAW itu ucapannya itu selalu isinya itu zikir. Bismillah, atau diawali dengan alhamdulillah. Nanti ada masya Allah, alhamdulillah. Lu misalkan cerita sesuatu la haula wala quwata. Jadi ucapan itu banyak zikir, itu ucapannya Nabi SAW. Kemudian wa yatakallamu bi jawami'al kalim. Kalau bicara itu bicaranya itu kalimatnya singkat tapi maknanya itu luas. Anda bisa lihat kadang-kadang ucapannya Nabi itu satu, itu bisa jadi ratusan rangkaian hukum. Nabi bersabda, "Da' yaribuk ila malah yaribuk." Tinggalkan yang membuat kamu ragu, ambil yang membuat kamu tidak ragu. Ini simpel apa enggak? Simpel kan? Tapi dari ucapan ini, itu rangkaian hukumnya luar biasa. Tuh, sholat lupa, 3 apa 4 ya? Gimana yang diambil? Yakinnya 3, ragunya 4. Da' yaribuk, yang 4 ragu, ila malah yaribuk, yang 3 kan yakin. Paham enggak? Jadi ucapannya Nabi itu simpel, tapi Anda bisa bayangkan, dari ucapan itu keluar rangkaian hukum yang luar biasa. Itulah, jadi itu ucapannya Nabi SAW. Simpel kan? Anda hitung, ini ucapan ini berapa detik? Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. 5 detik, 6 detik paling. Rangkaian hukumnya ratusan hukum. Orang sekarang ada ngomong 1 jam, tidak ada isinya. Tidak ada manfaatnya, tidak ada faedah sama sekali. Nabi ngomong singkat, tapi lihat. Ya, jadi rangkaian hukum. Bahkan bercandanya Nabi loh. Nabi ngomong, ada namanya anak kecilnya Abu Umar. Masih kecil. Punya burung namanya Nughair. Ketika Nughairnya mati, ya Abu Umar, ma fa'alan Nughair. Itu Nabi bilang begitu. Itu Imam Syafi'i beristimbat sekian banyak hukum daripada ucapan itu. Imam Syafi'i berarti anak kecil dikasih julukan Abu boleh.
kasih kunyah. Biasanya kunyah itu kan kalau sudah punya anak. Ini Reza punya anak Asad, Abu Asad, boleh. Nah, Abu Anis, boleh. Abu Anis, apa nih? Disingkat itu aja namanya, itu panjang-panjangnya. Abu Anis misalkan gitu. Dan sekarang anak kecil, Cahyo misalkan. Abu siapa? Ya boleh, tidak ada masalah ngasih julukan. Gitu. Jelas jangan Abu Jahal ya. Itu ngasih julukan pada anak kecil boleh. Jadi Abu itu tidak harus, misalkan orang tidak punya anak, kasih nama Abu gitu boleh apa enggak? Ya boleh aja. Anak kecil aja, Bu. Boleh. Setelah itu hukumnya memelihara burung gimana? Itu kan berarti kan selama tidak mendolimi, kasih makan kan tidak ada masalah dan sebagainya. Itu istimbat hukum dari ucapannya Nabi. Jadi Nabi itu berbicaranya itu semuanya mengandung nilai makna yang luar biasa. Gitu. Itu. Nah. Kemudian banyak kalau kita jelaskan banyak la dharara wa la dhirara. Itu rangkaian hukum lagi itu. Keluar dari sabda Nabi SAW. Pokoknya singkat-singkat tapi ternyata banyak maknanya. Doanya Nabi, ya Allah, Rabbana atina fid dunya sana wa fil akhirati sana wa qina adzabannar. Simpel doanya. Jelas. Kamu doa 1 jam, intinya itu. Mau doa 2 jam, ya intinya itu. Mau doa 5 jam, ya intinya itu. Rabbana atina fid dunya sana wa fil akhirati sana wa qina adzabannar. Selesai. Kalamuhu fasl la fusul wala taqsir. Ucapannya Nabi itu jelas, bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Kemudian juga ucapannya itu apa ya? Jadi rinci. Jadi tidak saling tubruk satu sama lain. Itu ucapannya Nabi Muhammad SAW. Kemudian dan juga ucapannya Nabi itu tidak taksir, tidak terlalu singkat. Tidak panjang sehingga membosankan dan juga tidak singkat sehingga rawan salah paham. Kalau singkat itu kan orang bingung. Ambilkan itu, singkat itu. Apa itu kan orang bisa bingung. Nah, laisa bil jafi walal mahin. Ucapan itu bukan ucapan jafa. Jafa itu orang kasar, orang permusuhan, tidak ada begitu ucapannya. Ataupun bukan juga ucapan orang yang hina. Ada orang dia itu kalau berbicara menunjukkan dirinya itu seakan-akan hebat. Ya, Pak. Dan itu kadang meremehkan orang lain. Itu. Nabi tidak begitu. Merosting ya, merosting orang lain. Nabi tidak gitu. Tapi juga bukan sebagai orang hina. Beliau tidak menghinakan dan beliau juga tidak hina. Tapi ucapan Nabi SAW itu, beliau itu ucapan yang menunjukkan dirinya itu orang yang punya keagungan, dan beliau itu adalah ucapan orang yang akhlaknya baik. Orang yang akhlaknya baik. Yu'azzimun ni'mata wa indaqat. Beliau itu mengagungkan nikmat sekalipun nikmat itu kecil. Gitu. La yadhumu minha syai'a. Tidak pernah mencaci apapun. Karena lam yakun yadhumu dzawaqan wa yamdahu. Dan termasuk beliau itu tidak pernah mencaci makanan ataupun tidak pernah juga memuji makanan. Tidak pernah mencaci makanan, tidak pernah memuji makanan. Ini kita kan bingung. Kok tidak mencaci jelas, tapi tidak memuji. Itu nah gini. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu selalu mengagungkan nikmat Allah baik besar ataupun kecil. Misalkan alhamdulillah, masya Allah kita dapat nikmat. Alhamdulillah kita sehat loh. Alhamdulillah kita. Jadi nikmat yang tidak pernah terpikir itu semua diagungkan sama Nabi Muhammad. Diagungkan sama Rasulullah SAW. Jadi lo mengagungkan setiap nikmat pemberian Allah Ta'ala.
Bahkan Nabi itu mengatakan Allah la yardha 'anil abdi. Allah Ta'ala ridha dengan hamba kalau makan sesuatu dia senang dan dia memuji Allah Ta'ala karena makanannya itu. Ini tidak apa-apa. Jadi orang itu makan enak boleh, itu masuk bagian daripada nikmat. Makan nikmat boleh. Tapi ketika makan tidak enak tetap diagungkan itu karena makanmu sederhana itu juga bagian daripada nikmat. Gitu. Dan tidak pernah mencaci nikmat sama sekali. Hujan itu nikmat apa enggak? Tidak pernah. Ini hujan terus ini itu tidak pernah. Tidak pernah mengeluarkan kutukan-kutukan. Wah, jalannya macet. Wah, ini tidak pernah ada yang dicaci. Enggak pernah ada yang dicaci apapun. Gitu. Kemudian setelah itu juga beliau tidak pernah mencela makanan, tidak pernah. Itu kalau suka makanan ya beliau tidak suka ya beliau tidak makan. Gitu. Beliau tidak pernah mencela makanan. Itu. Orang kok kurang asin? Kok kurang ini? Kok begini? Kok gitu? Itu tidak begitu Nabi Muhammad. Islam itu sama sekali tidak seperti itu. Dan beliau juga tidak pernah memuji makanan. Ya, karena memuji makanan itu karakteristik orang-orang Toma. Karakternya orang Toma gitu loh. Tidak memuji makanan. Mana? Wah, ini umpama ya, nasi gorengnya sak sendokan tuh itu pedesnya pas, ininya pas. Tidak ada makanan tuh, saya sampai kelihatan surga di pojok sana misalkan gitu. Nggak, Nabi itu ya mungkin pernah memuji, tapi kan tidak pernah memuji berlebihan. Kita kadang-kadang enggak dapat makan enak sekali itu, wah itu semua warung lainnya lewat, betul. Jangan ke warung lain, sudah paling enak tuh situ. Akhirnya ya memuji ya matikan usahanya orang lain dia. Kadang-kadang enak itu bisa jadi sugesti. Orang ngomong enak. Kita wah jadi terasa enak, padahal itu sugesti duluan. Karena enggak enak, kita makan rasa enggak enak. Jadi sudah kalau kamu senang makan. Kalau ditanya mana yang enak kasih tahu, tapi enggak usah memuji-muji makanan berlebihan gitu. Ya itu karakteristiknya Nabi ya, Nabi itu tidak mau seperti orang rakus. Apa berarti muji makanan haram? Tidak haram. Silahkan. Begitu. Ini dagingnya, masya Allah, empuk. Ini tahu, tapi rasanya daging. Wah, diusahakan itu. Kemudian, tapi juga tidak mencela makanan. Itu yang sering mencela makanan, maaf, orang yang biasa hadir kondangan. Sudah dikasih makanan, gratis, mesti dicacat kadang-kadang. Steaknya kurang empuk, nasinya kelembutan, nasinya ke atas, terlalu keras, nanti bumbunya kurang kerasa, garamnya kurang banyak. Masa enggak? Bayar enggak? Tinggal makan, mesti nyacat. Bayangkan coba. Wala tughdibuhu dunya wala makana laha. Itu enggak pernah dibuat marah karena urusan dunia. Nabi SAW itu tidak pernah marah karena urusan dunia. Fa'idha tu'uddiyal haqq. Kalau memang ada hal yang melampaui batas, maka tidak ada apapun yang bisa menghalangi marahnya Nabi sampai Nabi itu membela hak tersebut. Jadi kalau ada hak-hak Allah yang dilanggar, maka Nabi itu akan jadi orang pertama yang membela haknya Allah Ta'ala. Marahnya itu luar biasa dan tidak ada yang berani untuk meredakan marah Nabi kalau sudah haknya Allah yang dilanggar. Tapi Nabi itu tidak pernah marah untuk dirinya dan tidak pernah melakukan pembelaan untuk diri pribadinya gitu. Idza asyara bikafihi kulliha. Kalau beliau ngasih isyarat dengan semua tangannya, enggak gini, tapi ini. Itu dengan semua tangannya. Gitu ya. Kalau kagum, bolak-balik lawat tangannya gini. Kalau kagum. Gitu.
dibolak-balik tangannya gini. Wa idza tahaddatsa ittasala biha wa dharaba bi rahatil yumna batna ibhamil yusra. Berarti itu kalau beliau tuh bicara itu ada gerakan tangan, ada gerakan tangan dan sering memukulkan telapak tangan kanan kepada bagian dalam jempol kiri gini. Itu itu yang bisa dilakukan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Idza ghadiba, kalau marah gimana Nabi Muhammad? A'radha wa asyah. Beliau akan berpaling dan itu betul-betul menjauh. Jadi hal yang bisa membuat beliau itu marah. Oh, ini penting ini. Berapa banyak orang itu kalau marah akhirnya melakukan tindakan yang ngawur. Mau ada orang dijahit tangannya rumah sakit. Kenapa? Marah, jotos kaca. Mukul kah? Kaca. Nah, makanya dikatakan orang itu kalau sudah marah, itu setan itu akan memainkan orang itu kayak anak kecil mainan bola. Anak kecil mainan bola. Lempar sana, lempar sini. Anak kecil mainan basket. Ya, Bur. Lempar sana, lempar sini, dia lempar sana. Ada main bola sepak, tendang sana. Itu orang marah itu sama setan dibuat mainan kayak gitu. Pukul kaca. Tar. Rugi kaca, tangan dijahit, masalahnya selesai. Tidak menambah. Jadi kadang-kadang emosi itu tidak menyelesaikan masalah. Emosi itu justru menambah masalah. Gitu. Kemudian setelah itu, kalau beliau itu senang, maka beliau menundukkan kepalanya. Gitu. Menundukkan kepalanya. Di sana. Jullu dhahki at-tabassum. Paling sering tertawanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam keadaan senyum aja. Nabi dalam keadaan senyum. Yaftaru an mithli habil ghamam. Kalau sudah beliau tersenyum, itu nampak dari mulut beliau itu seperti salju dan seperti mutiara gitu. Saking berkilatnya. Lalu apa? Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tersenyum itu kelihatan giginya dan kelihatan dari gigi beliau itu seperti salju dan mutiara karena saking putih dan bercahayanya. Itu sifatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ada tentang bagaimana Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain bertanya lagi tentang Nabi Muhammad, insyaallah di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Monggo Pak Sigit.